Inilah kisah lengkap Nabi Daud alaihi salam, sang pemberani dan pemimpin yang adil. Beliau dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihi salam membagi waktunya dalam 4 bagian. Nabi Daud membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul kepada keluarga. Nabi Daud berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud juga termasuk dalam nabi-nabi yang wajib diketahui oleh adik-adik dan handai taulan. Nabi Daud dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Nabi Daud dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Uniknya soal usia Nabi Daud adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam alaihi salam menghibahkan umurnya ke Nabi Daud, jadilah ia wafat pada usia 100 tahun. Profil singkat Nabi Daud alaihi salam. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan Nabi Daud jauh dari kemaksiatan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, beliau Nabi Daud gemar mengikuti kajian bersama Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud hidup di kota Bethlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Semangat berperang Nabi Daud alaihi salam. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Syamyun, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syamyun segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud. Tapi sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syamyun melihatnya. Syamyun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah Syamyun mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syamyun mengangkat Nabi Daud jadi salah satu tentara. Nabi Daud pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mengalahkan Raja Jalut hanya dengan ketapel. Mungkin terdengar remeh ya, tapi memang begitulah kejadiannya. Nabi Daud selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud membuktikan dengan izin Allah mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya, sedangkan Nabi Daud hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah ketika Nabi Daud melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Nabi Daud menjadi Raja Bani Israel. Jadi pertama-tama Nabi Daud setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi Panglima Tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi Panglima Tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel, ia mampu memukul mundur musuh.
namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian dan mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Kepandaian Nabi Daud terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat 1 ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah. Tidak mengherankan Allah mengutus Nabi Daud untuk meluruskan kembali jalan mereka seperti Musa dan Harun. Selanjutnya Nabi Daud juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Mendapat risalah kenabian. Genap berusia 40 tahun Nabi Daud mendapatkan risalah kenabian dari Allah. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah pada surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Ali Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105, dan Saba ayat 10. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian, mazmur, yang didendangkan oleh Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang yakni kehadiran Nabi Muhammad. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah mampu membuat Nabi Daud memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya Nabi Daud merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud diceritakan oleh Nabi Muhammad. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana, dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Daud dan peninggalan sejarah Nabi Daud. Populernya puasa Daud, yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah. Karenanya, Allah amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud.
Amalan puasa Daud dijelaskan dalam hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah ialah salat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud. Penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud ditemukan di Khirbet Qeiyafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah 2 bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud. Dalam Alkitab, kota kuno tersebut dinamakan kota Sarayim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud, para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, Pegunungan Hebron dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali Nabi Daud. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu, sebab Nabi Daud dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh, mihrab itu kemudian oleh Sultan Hisamuddin Lashin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi.